Interaksi Dubes RI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Interaksi Dubes RI kali ini kita akan mengulas lebih jauh dan mengetahui lebih jauh bagaimana aktivitas Muslim di negara Tunisia. Warga negara kita Indonesia di sana seperti apa aktivitasnya di bulan Ramadan ini di masa pandemi. Ya, kami Interaksi Dubes RI sekarang bersama Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga Anda dapat simak di YouTube Radio El Sinta. Saya langsung sapa Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Dubes, Pak Zuhairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wiryo dan seluruh pendengar El Sinta. Selamat siang dari Tunisia karena di sini pukul 12.30. Wow, perbedaannya jauh sekali ya Pak Zuhair ya? Sekitar 6 jam. 6 jam. Jakarta, kita lebih telat dari Jakarta 6 jam. 6 jam, baik. Pak Zuhair, puasa di sana berapa jam Pak Zuhair? Puasanya sekitar 16 jam setengah, 17 jam. Oke, ya. Jadi buka puasanya jam berapa di sana Pak Zuhair? Sekitar jam 7. Jam 7 ya? Betul ya. Oke, baik. Di masa pandemi seperti sekarang, Ramadan, bagaimana suasana Ramadan di sana Pak Dubes? Ya, suasana Ramadan di Tunisia, suasana ibadah ya. Dalam artian bahwa warga jam 3 sore itu sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka berpuasa dengan keluarganya dengan santap makanan khas yaitu kuskusi, makanan gandum dengan lauk ikan atau ayam atau daging. Jadi sampai waktu tarawih, selesai tarawih itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10, ada yang jam setengah 11 malam, baru itu ada aktivitas kebudayaan, di mana konser-konser kebudayaan yang bernuansa religi, bernuansa musik-musik ya, itu hampir hidup di seluruh provinsi di Tunisia. Jadi suasana ibadah dengan corak kebudayaan yang hidup. Jadi di sini tidak ada buka puasa bersama, tidak ada kegiatan di pinggir jalan orang jualan, itu tidak ada. Jadi pas pagi-pagi takzil juga nggak ada ya Pak Dubes ya? Jadi jam 3 atau jam 4 itu udah jalanan sepi sekali. Karena mereka berbuka puasa di rumah masing-masing. Jadi bulan Ramadan dikenal dengan bulan keluarga. Banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah ya Pak Dubes ya? Ya betul. Jadi mereka memilih untuk bersama keluarga untuk berbuka puasa dan sahur, serta ibadah lainnya. Kalau pekerjaan mereka yang bekerja, kemudian pelayanan publik, apakah juga dibatasi jam operasionalnya pada saat Ramadan? Jam operasionalnya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu dari pemerintah. Jadi kami pun KBRI Tunis mengikuti jam yang sama, karena kami juga punya lokal staff dari warga Tunisia, sehingga jam 3 sore itu kami juga jam pulang kantor. Jadi sehingga kami pun bisa berbuka puasa bersama keluarga, kecuali ada kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini. Saya ada belusukan, ada buka bersama warga, datang ke tempat tinggal mahasiswa dan buka puasa bersama, menyampaikan sembako dan santunan Ramadan namanya. Seperti sore ini saya akan berkunjung ke rumah-rumah mahasiswa untuk berbuka puasa bersama mereka, menyampaikan sembako dan santunan Ramadan. Iya, Pak Dubes, apa yang perlu diketahui masyarakat Indonesia mengenai negara Tunisia ini, Pak Dubes? Ya, negara Tunisia ini yaitu salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang berdekatan dengan Eropa,
dan Afrika. Jadi mereka disebut dengan hub di sini. Oleh karena itu tadi, karena bahasa Arab sebagian besar Muslim, 99%, mereka berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang khas namanya Darija, bahasa Arab lokal. Lalu juga ada bahasa Arab resmi yang biasa kenal dengan bahasa Arab Al-Quran gitu dan hadis. Tetapi karena berdekatan dengan Perancis, maka juga bahasa kedua mereka adalah bahasa Perancis. Jumlah penduduknya sekitar 12 juta. Di sini juga ada katedral, ada bahkan salah satu pausnya pernah dari Tunis sewaktu zaman dinasti Bizantium Romawi. Lalu kemudian juga ada 1% Yahudi di sini yang berada di kawasan Jerba dan sebagian berada di kawasan Tunisia. Dan saya katakan tadi bahwa Tunisia dikenal dengan Ibnu Khaldun, salah satu pemikir Muslim, bapak peradaban. Maka tadi itu peradaban atau kebudayaan di Tunisia itu sangat luar biasa karena sejarah panjang dari peradaban negeri ini. Peradaban itulah yang mempersatukan seluruh warga sehingga walaupun suasana ibadah di bulan Ramadan ini sangat kentara, tetapi dimensi kebudayaannya juga begitu luar biasa. Karena itu semarak, dan saya pernah hadir ke konsernya Lutfi Busnak. Lutfi Busnak ini salah satu musisi terkenal di Timur Tengah ya, dengan lagu-lagu khasnya, lagu-lagu khas Arabnya, itu luar biasa memang. Dan saya kemarin juga hadir ke acara musik sufi perempuan di kawasan Hamamid untuk menjajaki diplomasi sholawat Nabi. Bagaimana karena di rumah-rumah Tunisia itu juga didendangkan sholawat Nabi, dan kita suasana Ramadan itu biasanya suasana sholawat Nabi. Saya ingin tahun depan supaya ada medley, ada duet antara penyanyi besar, di situ ada gamelannya, di situ ada sholawat Nabinya, sehingga ini mendekatkan kembali hubungan bilateral di antara dua negara yang dibangun oleh Bung Karno, Bapak Proklamator kita, dengan Habib Bourguiba, Bapak Proklamator Tunisia. Jadi dalam konteks hubungan diplomasi dapat saya katakan memang hubungan Indonesia dengan Tunisia sejarahnya sangat panjang, Mas. Sejak tahun 50-an. Ketika Indonesia membantu persiapan kemerdekaan Tunisia dengan membuka kantor pelaksana kemerdekaan Tunisia tahun 1952 di Menteng, Jakarta, atas inisiatif Bung Karno. Lalu kemudian dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia telah mengakui Tunisia sebagai negara yang berdaulat. Jadi saya sering katakan kepada orang-orang Tunisia di sini, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Tunisia. Mereka merdeka tahun 56, Indonesia sudah mengakui mereka sejak tahun 51. Dan puncaknya tahun 55 konferensi Asia Afrika ini. Jadi Tunisia ini adalah negara dengan peradaban yang panjang, peradaban Kartash, peradaban Romawi, peradaban Islam, dan sekarang peradaban Tunisia modern, yaitu peradaban bangsa Tunisia. Iya. Pak Zuher, komoditas apa yang paling dikenal di sana selain kurma ya, Pak Zuher? Ya? Sampai sudah menyebut kurma. Kurma Tunisia memang kurma yang paling enak ya di dunia. Betul. Sekali, dan kita mengimpor ekspor kurma dari Tunisia ke Indonesia itu terbesar sekitar 5.000 ton per tahun, dan mereka rencana akan membuka pabrik di Indonesia untuk memperluas pemasaran atau penjualan dari kurma. Kami dari KBRI sangat mendukung sekali karena slogannya kurma ini manis dan berkah. Jadi harapannya hubungan diplomasinya selalu manis dan selalu berkah. Nah, di Tunisia ini dikenal dengan minyak zaitun, Mas. Minyak zaitun itu bisa digunakan untuk kesehatan, bisa digunakan untuk juga bahan-bahan kecantikan.
Ini juga ekspornya minyak zaitun terbesar di dunia, sebagian besar ke Italia dan ke Prancis, juga ada sebagian kecil ke Indonesia, mereka minta ekspor. Juga yang mereka ekspor ke kita itu rajungan. Rajungan Tunisia, rajungan yang enak sekali, karena persis seperti kita, garis pantainya sangat panjang di sini, walaupun jauh lebih panjang kita garis pantainya, tetapi rajungan juga dikenal dari Tunisia. Dulu juga ada fosfat untuk bahan pupuk, bahan kimia pupuk, tapi sekarang sudah mulai habis. Dan ya juga ada minyak ya, ada minyak dan gas di Tunisia ini. Tetapi secara umum memang dapat saya katakan bahwa negara ini sedang berproses untuk menata kembali, terutama setelah revolusi tahun 2010 lalu. Oke, baik. Pak Dubes, kita langsung sapa pendengar, sudah menunggu ada Pak Slamet Muksan. Dan untuk pendengar lain yang ingin bergabung bersama kami, interaksi Dubes RI, silakan 0215869000. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui YouTube Ersinta. Saya sapa Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Ya, malam Mas Wiryo. Malam Pak Slamet. Selamat siang Pak Dubes. Selamat siang. Ya saya yang menarik bukan Tunisianya saya yang menarik ini duta besarnya. Kalau nggak salah saya ya, duta besar ini orang bola ini, ya, Jauhari Miswari itu pernah Zuhairi Misrawi. Iya, pernah aktif di bola, dia di PSSI ya, Esko atau apa saya lupa pokoknya. Enggak kali. Salah baca kali Pak Slamet. Enggak, saya yakin dia ahli soal sepak bola, dia ahli. Setiap saya interaksi dengan para dubes, saya selalu menyelipkan sepak bola. Ya. Tunisia kemarin ikut playoff nggak Pak Dubes ya? Tunisia sudah lolos pada dunia. Iya, nggak lolos ya. Sudah lolos. Lolos ya. Jadi ini Tunisia negara di kawasan Timur Tengah yang paling 6 kali lolos Piala Dunia. Iya, Tunisia, Senegal, mana lagi Pak Dubes? Tunisia, Senegal, Senegal, Kamerun, satu lagi Maroko ya, itu aneh-aneh semua itu yang lolos itu. Jadi Nigeria nggak lolos, banyak sekali negara-negara sepak bola itu yang podo nggak lolos gitu ya. Dan ini ya unik Tunisia itu unik. Saya katakan ini segitiga sama siku. Tunisia itu segitiga sama siku. Nendang ke kiri Eropa, nendang ke kanan Afrika, nendang ke tengah Asia. Jadi segitiga sama siku dia. Jadi kemana aja dekat dia, maunya kemana gitu, arahnya kemana. Dan Tunisia itu ya negara adem ayem gitu loh. Ya industrinya juga nggak menonjol. Mohon maaf nih Pak Jauhari ya, industrinya nggak menonjol. Kehidupannya juga ya biasa-biasa aja. Tadi dikatakan kalau jam 4 sore itu udah sepi, kehidupan itu tertib banget gitu. Karena saking tertibnya itu memang karena penduduknya cuma 12 juta, luasnya mungkin melebihi Jabodetabek kan, istilahnya jauh lebih besar kan. Jadi ya jarang-jarang lah warga negaranya itu. Dan ini Tunisia ini masyarakatnya justru maju kalau dia menjadi migran gitu ya. Ya pulang ya udah hebat ya, jarang orang migran tanpa talenta gitu loh ya, migran tanpa bekal sesuatu, pokoknya kayak maaf bukan Indonesia ya, kayak pokoknya main pergi aja ke luar negeri ntar mau jadi apa terserah gitu. Kalau Tunisia kan nggak gitu, dia punya talenta bagus gitu ya kalau untuk keluar. Cuma ini kita orang Indonesia, negara-negara Timur Tengah yang masuk Afrika itu kita sangat minim dengan informasi. Ya kecuali memang dia sepak bolanya lolos, baru kita bisa tahu semua kehidupan apapun gitu. Di sana itu Mas Wiryo, di sana itu nggak ada pengen sekolah tinggi-tinggi. Di sana itu pengen jadi orang profesional semua. Jadi orang profesional, orang misalnya olahraga apa udah bergaji, udah berduit, udah miliaran itu baru gitu. Dia nggak di sana nggak kayak pendidikan tinggi itu jarang. Memang ya ada untuk jadi diplomat, untuk jadi apa. Tapi yang jelas Tunisia itu termasuk negara yang adem ayem ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Bener nggak ya Pak Slamet ini? Langsung ditanggapi Pak Dubes.
Ya ada benernya, ada salahnya. Karena Pak Slamet melihat dari jauh. Ya beda dengan saya yang setiap hari melihat dari dekat dan berada di sini. Memang negara ini negara yang sedang berproses untuk tumbuh ya. Saya katakan tadi terutama setelah revolusi tahun 2010 ya, sekitar 12 tahun yang lalu. Dan kita berharap memang Tunisia menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan. Kenapa tadi? Karena segitiga siku itu dekat dengan Asia, dengan Eropa, dan dengan Afrika. Dan Tunisia ini negara dengan visi politik luar negeri yang sama dengan kita, yaitu non-blok. Tidak berpihak kepada satu blok, dan karena itu Tunisia tidak terlibat dalam proksi dua kekuatan besar. Misalnya dalam konteks perang Ukraina dan Rusia, ya posisi Tunisia persis dengan posisi Indonesia, posisi yang tidak berpihak kepada salah satu kekuatan besar dua proksi, sehingga mereka lebih mempunyai kedaulatan politik. Nah, tadi dikatakan bahwa pendidikan di sini terbaik di Timur Tengah. Jadi karena sejak Habib Bourguiba itu pendidikan gratis hingga program doktoral, maka salah satu kekuatan Tunisia itu dari segi pendidikannya. Dari segi pendidikannya, mereka memang pinter-pinter karena sistem pendidikannya itu sangat baik hingga program doktoral. Dan itu kenapa saya jelaskan tadi ada sekitar 158 WNI mahasiswa kita yang kuliah di Tunisia karena dia yang terbaik di kawasan Timur Tengah. Maka saya katakan memang ya kalau mau kuliahlah di Tunisia, karena walaupun dia berada di kawasan Timur Tengah, tetapi sistemnya itu adalah sistem Eropa dengan juga pengantar bahasa Prancis. Nah, ini yang kemudian menjadikan orang-orang Tunisia di diaspora itu, terutama misalnya di Prancis, dokter-dokter itu orang Tunisia. Dan mereka tidak belajar di Tunisia, mereka belajarnya tidak belajar di Prancis, mereka belajarnya di Tunis, kuliah kedokterannya. Mereka mengalami surplus dokter. Lalu kemudian para pemikir-pemikir Tunisia, kita tahu, kalau masih ingat Mas Wiryo dan pendengar El Sinta, nama Michel Foucault, salah seorang filosof modernis, dulu kuliahnya di Universitas Tunis. Jadi sistem pendidikannya sangat-sangat baik, karena tadi itu bilingual, karena mereka bahasa Arab dan bahasa Perancis, dan sekarang juga mulai berkembang bahasa Inggris, maka lulusan Tunisia bisa mengajar di kampus-kampus Eropa, terutama di negara-negara Frankfurt, negara-negara bekas jajahan dari Perancis. Jadi salah satu kekuatannya itu adalah pendidikan di Tunisia, dan karena itu mereka sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi salah satu negara besar di kawasan itu. Nah, untuk sepak bola memang ya Tunisia itu sistem sepak bolanya itu bagus sekali. Karena sepak bola itu di sini masuk kurikulum pendidikan. Sehingga mereka sejak dini itu betul-betul dilatih bersepak bola. Dan saya melihat betul pendidikan sepak bola masuk kurikulum, terutama olahraga ya. Yaitu kalau masih ingat ya, 6 kali lolos Piala Dunia itu kan luar biasa. Bisa mengalahkan Meksiko dulu, bisa mengalahkan Argentina ya. Itu artinya fasilitas lebih bagus kita jauh. Saya sudah melihat fasilitas mereka. Tetapi karena mereka masuk kurikulum pendidikan, lalu kemudian di kelas SD itu memilih siswa itu salah satu cabang olahraga. Milih sepak bola, milih tenis, karena itu kita mendengar sekarang salah satu petenis perempuan pernah peringkat 6 dunia, namanya Uns Jabir. Saya nggak bayang negara seperti ini bisa melahirkan petenis profesional. Itu kan luar biasa. Itu hanya gara-gara mereka olahraga itu masuk kurikulum nasional, jadi mereka bisa milih sepak bola, bisa milih tenis, bisa milih basket. Nah, di sini orang-orang sini pemain basket, mereka juara 1 di kawasan Afrika, bahkan beberapa pemain basketnya main di NBA, Mas. Dan kemudian renang, kalau masih ingat Olimpiade kemarin di Tokyo, perenang Tunisia itu juara, kan saya bagikan garis pantai di sini. Jadi betul-betul karena garis pantai itu renangnya itu masuk kurikulum, sehingga mereka
Olimpiade. Kita itu kan garis pantainya besar sekali. Kita tidak punya perenang unggulan peraih emas Olimpiade dunia gitu. Jadi memang saya meyakini kalau ada semacam manajemen yang bagus seperti di Tunisia, mereka selalu bertanya, Indonesia berapa kali lolos Piala Dunia? Saya jawab Mas dengan bahasa agama, bahasa Arab. Allahu a'lam. Saya bilang loh, kamu negaramu 280 juta nggak pernah lolos Piala Dunia. Saya bilang kita kalau ada piala pilkada kita juara, saya bilang gitu. Memang ya tugas dari diplomat dari duta besar itu yaitu mutual respect, mutual interest, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saya kira Indonesia bisa belajar dari Tunisia itu bagaimana dalam konteks menata olahraga, Mas. Saya ingin supaya ada diplomasi sepak bola ini, terutama klub-klub seperti Persib, Madura United, Persebaya, Bali United, Persija, ya kan, yang Sulawesi punya itu PSM Medan, PSM Makassar, gitu ya. Makassar itu semua melakukan semacam kerjasama lah. Bagaimana dari klub-klub di Tunisia, bagaimana mereka membangun infrastruktur untuk pengembangan sepak bola tadi. Betul, saya dulu menjadi tim reformasi sepak bola dan PSSI waktu itu, dan oleh karena itu hari ketiga saya datang ke Tunis, saya ke klub terbesar sepak bola di sini, Mas Wiryo. Datang ke Nadi Afriki, dan mereka kaget, ini duta besar pertama yang datang ke klub sepak bola. Jadi karena dulu Bung Karno ketika berkunjung ke Tunisia, Bung Karno 1960, Bung Karno itu ketika datang ke Tunisia nonton Piala Tunisia antara Taroji dengan Najm Sahili, dua klub besar di sini. Jadi Bung Karno pun dulu sudah melirik sepak bola Tunisia ini sebagai salah satu role model untuk pengembangan sepak bola nasional kita. Iya, sayangnya di sini tidak seperti itu ya. Pak Dubes, kita sama pendengar selanjutnya. Berarti Pak Slamet betul tadi ya. Pak Zuhair ini pernah ngurusin sepak bola juga di tanah air. Oke, ada Pak Boy di Subang. Pak Boy, silakan Pak Boy. Assalamualaikum, Mas Wiryo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini aja, saya tidak akan mendahului Pak Dubes ya. Hanya saya apresiasi saja, terima kasih atas ilmu dan informasinya. Memang saya pengagum Ibnu Khaldun, pemikir Muslim ya, yang terkenal sampai di kampung halaman saya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan Tunisia ini tetap lebih maju lah, bisa sejajar dengan negara Prancis. Sebab kita kenal dengan Zidane itu kan kenal dengan negara Tunisia, negara asalnya gitu. Yang jelas berarti segi pendidikan dan olahraga jauh dibanding dengan Indonesia. Ini fakta, ini kenyataan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dubes. Itu saja Mas Wiryo, Pak Dubes. Semoga Pak Dubes sehat selalu beserta keluarga di sana. Terima kasih Pak Boy ya. Baik, Pak Boy di Subang. Sebelum ditanggapi, saya sampaikan beberapa tanggapan melalui WhatsApp, diantaranya dari Pak Syafruddin Nasution. Pak Dubes, apakah Tunisia termasuk koloni Perancis? Bagaimana peradaban Islam dan peninggalannya? Apakah terjaga dengan baik, serta bagaimana neraca perdagangan kedua negara, Indonesia dan Tunisia, dan komoditi apa yang diekspor oleh Indonesia? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Dubes, apakah benar jumlah penduduk pria di sana lebih sedikit dibandingkan wanita, sehingga poligami diperbolehkan di sana? Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Ya, saya jawab yang terakhir ini karena hoax. Justru ini negara yang pertama melarang poligami di dalam konstitusi mereka. Ya, di sini negara di kawasan yang sejak dulu perempuannya itu tidak mau dipoligami. Jadi yang tersebar video-video itu hoax. Ya, memang jumlah perempuannya lebih besar di sini. Tadi katakan salah satu negara dengan
tingkat partisipasi perempuan di ruang publik yang sangat tinggi, sehingga perempuannya lebih banyak bekerja di sini. Yang bekerja di KBRI kami, lokal staffnya itu ya kebanyakan perempuan. Saya katakan perempuannya sangat energik ya, sangat aktif ya. Mereka bekerja apa saja di sini gitu. Dan neraca perdagangan kita, alhamdulillah kita surplus ya. Tahun ini naik ke 83%. Kita mengekspor ke Tunisia itu kelapa sawit, lalu kemudian furniture kita, kelapa sawit kita 80% kita menguasai di sini, minyak kelapa sawit kita. Lalu furniture kita itu sebenarnya kita hampir 100% di Tunisia ini. Jadi di hotel-hotel, restoran, kafe-kafe, rumah-rumah itu kalau ada mebel atau furniture itu Indonesia. Jadi sangat diminati, sangat terkenal dengan furniture-nya. Lalu kemudian kita mulai ekspor bahan-bahan untuk lokomotif ya, untuk mobil. Ada tekstil juga. Kita akan coba di sini nanti kopi sekarang. Tahun ini kita akan promosi kopi untuk meningkatkan perdagangan kita, juga teh, dan juga ada permintaan beras dan sepatu. Beras? Jadi beras dan sepatu, karena beras dan sepatu, karena beras itu berdekatan dengan Libya, konsumsi berasnya cukup besar, walaupun mereka makanan pokoknya adalah gandum. Sepatu Indonesia itu sangat diminati, dan kita tahu bahwa sepatu-sepatu milenial sudah mulai bertumbuhan, terutama dari UMKM. Itu yang kita ingin lakukan gitu. Nah, terkait dengan Ibnu Khaldun, memang tadi Ibnu Khaldun itu salah satu bapak Tunisia yang sangat dikenal di dunia Islam. Jadi kalau jalan-jalan di downtown, di jantung kota Tunisia, akan ada patungnya Ibnu Khaldun. Karena itu simbol kebanggaan dari Tunisia. Ibnu Khaldun ini yang membangun teori peradaban bahwa manusia itu harus saling menghormati, saling menghargai, saling menerima dengan manusia yang lain, apapun agama keyakinannya. Salah satu ciri dari peradaban manusia itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Dalam bahasa Arabnya, al-insanu madaniyun bitabai, bahwa manusia itu sesungguhnya membutuhkan manusia yang lain. Dia harus bergandengan tangan dengan manusia yang lain. Teori peradaban yang sangat besar, dan salah satu ciri dari peradaban itu adalah pembangunan. Ya, baik itu pembangunan infrastruktur, seperti yang kita lihat sekarang, maupun pembangunan sumber daya manusia. Nah, pembangunan itu dalam bahasa Arabnya al-umron, itu jalan menuju al-hadorah, jalan menuju peradaban. Dan sebagian besar mahasiswa kita yang belajar di Tunisia ini belajar al-hadorah, belajar peradaban, bagaimana membangun peradaban. Yang saya sampaikan kepada mereka, bagaimana membangun peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia itu yang toleran, yang moderat, ya membangun Pancasila. Karena ciri dari Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi saya selalu mengatakan di sini, cara pandang Bung Karno yang mengatakan Pancasila 1 Juni 45, pidato Pancasila 1 Juni 45 itu, Pancasila itu gotong royong. Itu sama dengan pemikirannya Ibnu Khaldun yang saya sebut tadi, al-insan madaniyun bitabai, bahwa peradaban itu ada jikalau ada gotong royong, jikalau ada kerjasama, jikalau ada kolaborasi. Dalam konteks itulah maka kemudian diplomasi Pancasila itu sangat penting sekali. Mulai tahun depan kita akan menggelar Indonesian Studies, studi peradaban Indonesia, terutama juga peradaban Islamnya yang toleran tadi itu, dengan salah satu lembaga besar di sini namanya Baitul Hikmah, lembaga think tank pemikiran besar di Tunisia, untuk dikenalkan ke dunia Arab yang lain, untuk dikenalkan ke Afrika, untuk dikenalkan ke Eropa. Lalu kemudian kita akan mengenalkan Pancasila. Pancasila sebagai kekuatan untuk membangun perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, memang tadi betul bahwa Tunisia ini bekas jajahannya Perancis.
Nah, dan mereka oleh karena itu mereka berbahasa Prancis sangat fasih, Mas. Jadi kalau kita belanja beli apa-apa itu ketika berapa harganya itu pakai bahasa Prancis. Jadi saya sudah mulai bisa bahasa Prancis. Sekarang comment allez-vous, ça va bien gitu. Bisa lah, bisa. Sudah bisa ya. Saya sudah mulai kursus bahasa Prancis 2 butik ini. Tetapi ketika saya belanja dan saya pakai bahasa Arab, mereka bilang, minta maaf. Katanya kan, saya kira kamu orang asing berbahasa Prancis, rupanya kamu berbahasa Arab. Mereka mulai berbahasa Arab gitu. Jadi ya itulah Tunisia. Saya betul-betul sangat senang di Tunisia ini karena sangat penting. Indonesia itu sangat dihormati sekali di Tunisia, Mas Wiryo, terutama Bung Karno. Saya kemana-mana pakai kopiah ala Bung Karno, mereka sebut dengan Soekarno Muda, generasi tuanya, dan mereka tahu betul bagaimana ketika Bung Karno berkunjung ke Tunisia tahun 60, diterima oleh ribuan orang. Bung Karno berjasa untuk kemerdekaan Tunisia. Nah, ini yang menjadi modal sangat baik supaya hubungan diplomasi di antara kedua negara ini saling menghormati dan saling menguntungkan. Iya, Pak Dubes, bagaimana Anda memanfaatkan hubungan baik antara Indonesia yang sudah terjalin sejak lama, dimulai dengan Soekarno ya, Presiden kita, kemudian sekarang Anda sebagai duta besar di sana dalam menjembatani kepentingan kedua negara, misi Indonesia di sana, Pak Dubes? Ya, kita tentu semakin memperbanyak kerjasama di berbagai bidang pendidikan, Mas. Saya sudah menyampaikan ya Tunisia bisa menjadi tujuan anak-anak kita untuk belajar di sini karena sistem pendidikannya bagus. Lalu kemudian di bidang pertahanan kita punya kerjasama, di bidang pemberantasan korupsi, di bidang pemberantasan penanganan terorisme, di bidang perdagangan kita sekarang sedang dalam proses Preferential Trade Agreement (PTE). Ini insya Allah salah satu-satunya kerjasama perdagangan Preferential Trade Agreement satu-satunya di kawasan Timur Tengah. Ini sedang juga dalam proses. Tetapi kita juga kerjasama dalam bidang kebudayaan, Mas, kuliner Indonesia, musik-musik dangdut udah mulai dikenal di sini. Lalu kemudian kita mengenalkan bahasa Indonesia di beberapa kampus dengan Indonesian Corner-nya gitu. Insya Allah Indonesia berperan untuk dunia, mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi kita. Jadi kita beruntung sekali punya Bung Karno yang sudah melakukan diplomasi yang sangat luar biasa di masa lampau. Maka saya sebagai duta besar dan juga kader ideologis dari Soekarno betul-betul melanjutkan. Insya Allah, Mas Wiryo, kita akan membuat jalan Soekarno di sini, sedang dalam pembahasan. Lalu kemudian kita akan membuat patung Soekarno, dan yang ketiga kita akan membuat film Soekarno. Karena Soekarno itu kan begitu dekat dengan kawasan Timur Tengah, terutama dengan Habib Bourguiba, Bapak Proklamator Tunisia ini. Maka banyak hal insya Allah Indonesia bagaimana inspirasi dunia, Indonesia mengharumkan dunia. Baik, Pak Dubes, kita jeda sejenak, Pak Dubes, boleh ya? Kita ikuti dulu tanda waktu. Mas Wiryo, ada berapa menit lagi? Saya ada 3 Zoom hari ini, jadi mohon maaf. Kalau begitu kita cukupkan Pak Dubes ya. Kita cukupkan, terima kasih atas interaksinya dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai pendidikan di sana. Mungkin bisa mengunjungi website KBRI di Tunisia sana ya, Pak Dubes ya. Betul. Insya Allah semua kita akan fasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di sini karena biayanya murah dengan kualitas yang sangat baik. Baik, terima kasih Pak Dubes sudah bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, dalam interaksi Dubes RI. Interaksi Dubes RI.